Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Luby Rodotun Nabila dengan NIM 69 dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari pendidikan intelektual menurut para mufassir dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik, yang berarti proses pengubahan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pendidikan dan latihan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan kata tarbiyah, yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Sedangkan intelektual atau juga bisa kita katakan cendekiawan merupakan orang yang memakai kecerdasan untuk belajar, bekerja, menggagas, membayangkan serta menjawab masalah tentang berbagai gagasan. Kata cendekiawan berasal dari kata Chanakya, seorang politikus di dalam pemerintahan Chandragupta dan Kekaisaran Maurya. Pendidikan intelektual sendiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan berpikir cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi atau kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks dalam mempertimbangkan atau menyelesaikan persoalan. Tujuan pendidikan intelektual dapat menolong individu untuk meningkatkan, mengembangkan, dan menumbuhkan kesediaan, bakat-bakat, minat, dan kemampuan akalnya, dan memberinya pengetahuan dan keterampilan akal yang perlu dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Konsep pendidikan intelektual dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. Konsep pertama, ayat ini menerangkan bahwa pada diri manusia itu merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang dapat berpikir, manusia memiliki potensi otak yang sangat besar. Ayat ini berbicara soal potensi dan nilai tambah yang dimiliki manusia, seperti adanya perbedaan berpikir, perbedaan kemampuan, perbedaan kecerdasan, dan banyak macam lainnya. Kedua, makna dari yakin adalah orang-orang yang yakin. Mereka itulah yang mempelajari, mengetahui, memiliki keyakinan akan keesaan Tuhan dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Di ayat ke-21 dalam kitab Al-Qurtubi menjelaskan bahwa seluruh dan semua yang ada di tubuh manusia pasti ada padanannya di alam yang besar, yaitu alam semesta. Oleh mufassir, arti di bumi ini dapat banyak bukti jelas yang dapat menghantarkan kepercayaan bagi orang yang mau yakin dengan menempuh cara untuk meraihnya, yaitu menggunakan akal dan kalbunya.
Apabila pengetahuan manusia semakin paham meluas, pengalamannya semakin kaya, lalu mencermati aneka rahasia alam semesta dan rahasia dirinya, maka semakin meningkat pula perolehannya, semakin tajam pula pengamatannya, dan semakin variasi bekal yang diterimanya dari teks-teks Al-Quran. Dalam ayat ini, banyak sekali nilai pendidikan yang bisa kita petik. Salah satunya ialah mengenai potensi-potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Hal itu merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Pendidikan intelektual dalam Quran surat Yunus ayat 35-36. Konsep pertama, ini merupakan pembatalan terhadap pengakuan mereka dalam hal penyekutuan terhadap Allah dan terhadap peribadahan mereka kepada berhala-berhala dan sekutu-sekutu. Konsep yang kedua, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Maksudnya, siapakah yang memulai penciptaan langit dan bumi, kemudian menghidupkan makhluk-makhluk di dalamnya, serta membedakan bentuk langit dan bumi dan menggantikannya jika ada kerusakan di dalamnya, kemudian mengembalikan suatu makhluk berupa makhluk baru? Konsep yang ketiga, katakanlah, hanya Allah lah yang dapat melakukan itu semuanya sendiri. Hanya Dia saja, tidak ada sekutu baginya. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada penyembahan kepada selain Allah? Maksudnya, bagaimanakah kamu dipalingkan dari jalan yang benar kepada jalan yang batil tersebut? Konsep yang keempat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang kelima, seorang manusia tidak dapat membimbing kecuali ia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep yang keenam adalah mentoleransi hukum-hukum yang ditetapkan berdasar Al-Quran dan Sunnah, walaupun dalam batas dugaan yang memiliki dasar. Bahwa dalam pendidikan, kita diharuskan untuk menggunakan akal dan pikiran kita, dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan masuk dalam kesesatan, melainkan kebenaran. Jalan yang dipakai jangan hanya taklid saja tanpa mengetahui apakah benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya atau tidak.
Dalam belajar, kita harus memiliki etika untuk tidak mengikuti apa-apa yang tidak kita ketahui kebenarannya. Apa-apa yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, maupun yang tidak sesuai dengan suara hati kita. Dan kita dilarang berbuat atau mengatakan hanya berdasarkan prasangka atau dugaan tanpa pengetahuan yang benar, karena prasangka tidaklah dibenarkan, sehingga dikhawatirkan akan menyesatkan orang lain. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Konsep pendidikan intelektual dalam surat Yusuf ayat 22. Konsep yang pertama, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, tafsiran ayat 22 bersangkut paut dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 yang berisikan Allah menjelaskan tentang kelembutannya kepada Yusuf alaihissalam dengan mentakdirkan untuknya ada orang Mesir yang membelinya, memberikan perhatian kepadanya, memuliakan dan berusaha kepada keluarganya untuk berbuat baik kepadanya. Dan ia melihat adanya kebaikan dan kesalehan pada diri Yusuf alaihissalam. Maka ia berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan sebagai anak. Dan orang Mesir yang membelinya adalah orang yang mulia atau berkuasa di sana. Konsep yang kedua, Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, 3 orang yang paling tajam firasatnya, yaitu orang mulia Mesir yang mengatakan kepada istrinya, berikanlah tempat dan layanan yang baik. Dan wanita putri Syuaib yang berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kerjakanlah ia Musa. Serta Abu Bakar As-Siddiq ketika ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dirinya. Konsep yang ketiga, menjelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf ketika Yusuf sudah beranjak dewasa. Konsep yang keempat, usia matang seorang muslim jika melihat pendapat dari mufassir adalah sempurnanya kekuatan fisik dan kekuatan akhlaknya, serta usia mencapai 30 sampai 40 tahun. Konsep yang kelima, melakukan amal yang baik dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang keenam, balasan yang diberikan atas kebaikan-kebaikan seseorang, kebaikan dalam i'tikad dan kebaikan dalam perilakunya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah 1. Berserah diri atau tawakal, totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kita beribadah baik ubudiyah atau amaliyah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih kuat. Karena segala perkara yang ada di dunia Allah lah yang menciptakan. Yang kedua adalah taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban seorang mukmin yang tidaklah cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tetapi harus ditampakkan dengan amal perbuatannya, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya menjadi bukti bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia sudah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya.
Karena itu dia harus menjaga keimanannya dengan menjauhi perkara-perkara yang dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan intelektual dalam perspektif Islam adalah membangun konsep Tuhan, manusia dan alam semesta dengan penghayalan yang dalam, agar menghasilkan manusia yang tidak merugi dan merugikan sepanjang masa, serta mampu menghadirkan peradaban manusia yang bermartabat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wala'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.